Real Madrid kembali mencatat sejarah emas usai meraih gelar Piala Interkontinental 2024. Los Blancos resmi menjadi klub dengan gelar juara terbanyak yakni 9 trofi. Carlo Ancelotti juga mencatat rekor sebagai pelatih El Real dengan raihan piala terbanyak. Bukan hanya gelar juara, lini serang Los Blancos semakin tampil garang membobol gawang lawan. Jude Bellingham yang sempat angin-anginan juga kembali menjadi tulang punggung El Real. Bagaimanakah kehebatan Real Madrid menjadi juara Piala Interkontinental 2024? Gelar juara dunia Real Madrid. Piala Interkontinental dulunya menjadi ajang pertarungan antar benua Eropa dan Amerika. Di turnamen ini, jawara Liga Champions dan Copa Libertadores akan saling adu gengsi. Namun gelaran Piala Interkontinental sempat dihapuskan oleh FIFA setelah edisi 2004. FC Porto resmi menjadi juara terakhir turnamen ini setelah mengalahkan Once Caldas di pelaga final. FIFA kemudian membuat turnamen baru dengan nama Piala Dunia Antar Klub. Dengan ajang baru ini, semua kampiun konfederasi bisa saling bersaing untuk memperebutkan status juara dunia. Namun Piala Dunia Antar Klub dipastikan bakal berganti format mulai tahun 2025 mendatang. Turnamen ini akan digelar 4 tahun sekali dengan mengundang total 32 tim. Perubahan format Piala Dunia Antar Klub bikin FIFA kembali menghidupkan Piala Interkontinental. Turnamen ini bahkan punya format baru dengan mengundang lebih banyak tim. Al Ain dan Auckland City bertemu lebih dulu di babak playoff Piala Asia Afrika Pasifik. Skuad The Boss yang berhasil memenangi laga ini kemudian melaju ke final melawan Al Ahly. Sementara Botafogo dan Pachuca FC juga bertemu di Derby of the Americans. Hasilnya skuad Tuzos berhasil menang melawan Al Ahly di ajang Challenger Cup. Pertandingan ini kemudian dimenangkan Pachuca FC lewat babak adu penalti. Hasil ini membuat skuad Tuzos berhak melawan Real Madrid di final Piala Interkontinental 2024. Carlo Ancelotti sendiri sudah gak sabar untuk menghadapi wakil dari Meksiko ini. Saya pikir kami datang ke laga ini dengan performa yang jauh lebih baik dibandingkan sebulan yang lalu. Kami sangat termotivasi dan bersemangat untuk kembali merasakan era lama Piala Interkontinental, tutur Don Carleto. Ambisi besar Carlo Ancelotti di Piala Interkontinental langsung terlihat di partai final kontra Pachuca. Juru taktik asal Italia ini gak segan-segan untuk menurunkan line-up terbaiknya di laga tersebut. Hasilnya Los Blancos tampil menyerang sejak awal peluit berbunyi. Usaha El Real akhirnya berbuah hasil usai Kylian Mbappe mencetak gol di menit 37 dari assist dari Vinicius Junior. Bintang asal Prancis ini langsung unjuk gigi meskipun baru pulih dari cederanya. Di babak kedua, dominasi Los Blancos semakin terlihat setelah Rodrigo mencetak gol di menit ke-53. Dirinya menggocek beberapa bek Pacheco sebelum melepaskan tendangan ke ujung gawang. Pesta gol El Real melawan Pacheco berhasil ditutup oleh Vinicius Junior lewat titik putih. Ex pemain Flamengo ini juga berhasil mendapatkan gelar Man of the Match. Kemenangan ini berhasil membawa Real Madrid menjadi juara di Piala Interkontinental. Ancelotti memuji Los Blancos yang berhasil menyelesaikan laga dengan performa impresif. Awal pertandingan memang agak rumit, tetapi kami berhasil memegang kendali dan menyelesaikannya dengan baik. Pada akhirnya saya menyukai sikap para pemain terutama di lini serang kami, ungkap Ancelotti dilansir dari Forbes. Dapatkan sepatu running Ortus 8 Hyperfuse 2.1 yang lagi diskon 15%. Cek linknya di bawah ini ya. Makin memperbanyak rekor yang sulit ditandingi. Gelar Piala Interkontinental semakin melengkapi raihan trofi Real Madrid di tahun 2024. Los Blancos panen gelar juara dengan meraih 5 piala bergengsi di sepanjang kalender tahun ini. Real Madrid hanya gagal memenangi trofi Copa del Rey di tahun 2024.
Setelah mengalahkan Pachuca FC, Los Blancos menjadi juara terbanyak Piala Interkontinental dengan koleksi 4 trofi. Pasukan Carlo Ancelotti juga berhasil menorehkan berbagai rekor yang fantastis. Don Carleto resmi menjadi pelatih dengan koleksi gelar terbanyak bersama Real Madrid. Tercatat juru taktik asal Italia ini berhasil merengkuh 15 trofi selama menangani Los Blancos. Don Carleto akhirnya mengungguli rekor yang dipegang Miguel Munoz dengan total 14 gelar. Piala Interkontinental juga menyempurnakan gelar yang didapatkan oleh Vinicius Junior. Winger asal Brazil ini melengkapi penghargaan FIFA Best Men's Player yang didapatkannya. Vinicius juga berhasil balas dendam mengalahkan Rodri yang sebelumnya meraih Ballon d'Or. Dirinya juga merebut penghargaan Player of the Tournament di Piala Interkontinental 2024. Hebatnya, ketiga gelar individu yang diraih Vinicius ini didapatkan dalam kurun 24 jam. Mulai harmonisnya trio lini serang. Final Piala Interkontinental menandai dimulainya era ketajaman trio lini serang Real Madrid. Pasalnya Vinicius Junior, Rodrigo, dan Kylian Mbappe kompak mencetak gol. Trisula Los Blancos ini tampil tajam dengan skema 4-3-3 racikan Carlo Ancelotti. Vinicius, Rodrigo, dan Mbappe terakhir kali mencetak gol saat melawan Espanyol di pekan ke-6 La Liga. Performa gacor melawan Pachuca FC ini juga sukses membungkam omongan netizen. Banyak pihak yang menilai kombinasi Vinicius, Rodrigo, dan Mbappe kalah telak dari Trisula Barcelona. Sebagai perbandingan, Robert Lewandowski, Rafinha, dan Lamine Yamal sudah mengemas 46 gol. Sementara hingga pekan ke-18 La Liga, trio VRM baru mencetak total 29 gol saja. Bahkan Dani Carvajal sendiri sempat mengaku kalau Trisula penyerang El Real masih banyak kekurangan. Pasalnya Vinicius, Rodrigo, dan Mbappe punya gaya bermain yang terlalu mirip. Bahwa trio VRM akhirnya memahami satu sama lain adalah masalah waktu. Yang penting sekarang adalah menemukan keseimbangan dan semoga itu akan segera terjadi. Komentar Carvajal juga disetujui oleh pandit ESPN yakni Ale Moreno. Dirinya menyebut kalau Mbappe dan Vinicius kurang cocok bermain dalam skema yang sama. Mbappe harus berjuang untuk menerima kenyataan bahwa Vinicius adalah orang lama di Real Madrid dan dia bukan, ungkap Moreno. Kembalinya ketajaman Jude Bellingham. Bukan hanya Trisula lini serang, performa Jude Bellingham juga semakin menyala. Gagal total menyerangkan 1 gol pun ke gawang lawan. Padahal musim lalu Bellingham tampil gacor mencetak 23 gol saat bermain sebagai striker bayangan. Namun performa Jude Bellingham akhirnya kembali gacor usai membobol gawang Osasuna. Kemudian gol pemain kelahiran Stourbridge ini mengalir deras hingga 7 laga berturut-turut. Bellingham kini sudah 7 kali membobol gawang lawan di semua kompetisi. Kembalinya performa gacor LJV bikin Don Carleto bahagia habis-habisan. Bellingham adalah pemain hebat dan penting bagi tim kami. Dia melakukan tugasnya dengan baik. Dia kembali ke performa terbaiknya dan dia sekarang mulai banyak berkontribusi gol, ucap Ancelotti. Dapatkan Nivea Men deodoran isi 3 cuma 80 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan gelar juara dunia di Piala Interkontinental, akankah Real Madrid bisa panen trofi lebih banyak di musim ini?